Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video sebelumnya kita telah membuat poster pembelajaran ya menggunakan Canva. Sekarang kita akan membuat slide presentasi menggunakan Canva. Kita langsung saja ke buat lagi desain. Kita pilih presentasi. Di sini sudah disediakan cukup banyak atau malahan sangat banyak ya template presentasi oleh Canva itu sendiri. Tinggal kita pilih saja jika tidak ingin membuat lagi dari awal desainnya. Kita tinggal sesuaikan dengan model materi yang akan kita buat menjadi sebuah slide presentasi. Nah, di sini banyak sekali model-model slide presentasi yang sudah disiapkan. Saya di sini akan coba cari yang tentang pendidikan. Nah, di sini ada banyak sekali contoh yang sudah disiapkan ya untuk presentasi pendidikan. Saya coba ambil yang coba fotosintesis, apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada. Sambil saja contoh yang ini ya untuk presentasi. Sorry, bukan yang ini. Kita ganti dulu, saya cari yang lain. Pendidikan, saya cari yang lebih menarik tampilannya. Nah, saya ambil yang ini saja. Nah, ini. Saya ambil dulu, saya terapkan semua halaman saja dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah halaman pertama. Aduh, sorry, terklik 2 kali. Nah, ini adalah halaman pertama, kedua, dan sampai seterusnya. Jadi total halamannya ada sekitar 15 halaman. Tinggal kita edit saja tampilannya. Desainnya sudah ada, tinggal kita edit. Oke, di sini saya edit dulu pada bagian subjudul ya. Pada bagian judul di sini saya tulis kelas, sorry pakai huruf kapital saja. Kelas 5 SD atau huruf angka Romawi 5 SD. Oke. Materinya tentang tumbuhan hijau. Oke. Di sini saya ganti gambarnya, sorry. Saya klik, lalu saya ganti gambarnya. Di elemen selanjutnya saya cari gambar tumbuhan. Oke, seperti ini. Karena tentang proses fotosintesis, maka saya ambil gambar ini saja. Ini saya ganti. Dan di sini saya tambahkan layar. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia, sambil yang ini. Saya atur posisinya dan bunganya saya simpan, saya majukan posisi, maju. Oke, kita atur lagi size-nya, besar ukurannya. Seperti ini. Nah, saya simpan di tengah. Oke. Kelas 5 SD, tumbuhan hijau. Di sini oleh oke.
Selanjutnya di halaman kedua kita masuk pada tahapan materinya, dan di sini saya sudah menyiapkan materinya sebelumnya ya. Di sini saya sudah siapkan materi sebelumnya, jadi saya tinggal copy paste saja ya. Oke, saya ambil proses tumbuhan hijau mengolah makanan. Oke, kita kembali, kita pastekan, kita atur kembali ukurannya. Oh, sepertinya terlalu besar ukurannya. Kita Ctrl Z dulu. Untuk kembali kita tinggal Ctrl Z saja. Ini saya edit. Oke, klik paste. Kita atur ukuran fontnya. Saya ganti dengan coba 50. Enter. Oke, ini kita atur panjangnya. Sepertinya tidak bisa diatur panjangnya ya. Kita buat saja ulang. Untuk judulnya ini kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan atau kita bisa copy paste saja pada bagian atas. Ctrl C. Lalu kita pastikan di slide kedua ini. Ctrl V. Oke. Kita geser. Kita klik. Lalu kita copy paste kembali teks yang ada di sini. Oke, tumbuhan hijau kita pastekan. Sorry, paste 2 kali ya. Paste, lalu kita atur posisinya. Oh, sepertinya sudah di depan sebenarnya dia. Oke, warnanya kita ganti dengan warna putih. Oke, seperti ini. Kita atur ukurannya. Nah, ini dia. Sudah ada. Ini kita enter saja di bagian mengolah. Sorry, terklik di slide seterusnya. Nah, seperti ini ya. Kita klik di sini. Oke. Proses tumbuhan hijau mengolah makanan. Nah, di sini kita ganti dengan gambar. Ini kita close saja. Ini kita hapus. Kita tambahkan gambar dari alam. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, ketika kita menggunakan Canva yang bukan for education, maka tampilannya ketika kita menggunakan yang berbayar akan ada watermarknya seperti ini ya. Jadi kita ganti saja. Kita ganti dengan yang lain, kita ganti dengan elemen lain. Kita ganti lagi dengan layar. Kita pakai saja yang ini. Lalu kita simpan di sini. Kita atur ukurannya. Nah, di sini kita hapus saja ya. Kita hilangkan saja, kita simpan di sini saja. Oke, seperti ini. Kita atur size-nya. Oke, seperti ini. Ganti model fontnya.
Oke, seperti ini. Kita atur lagi, kita simpan di tengah, dan oke. Proses tumbuhan hijau, kita klik. Oke, kita klik lalu kita untuk klik lagi kembali. Untuk menggabungkan ketiga item ini, kita bisa blok semuanya terlebih dahulu, ketiganya terlebih dahulu. Caranya kita klik di luar lalu kita tahan, klik kanan ya, lalu tahan, kita blok. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan kembali, lalu gabung. Maka dia akan tergabung, jadi satu saja yang kita klik maka akan bergeser semua. Seperti ini ya. Di sini juga. Mengikut dengan yang di sana. Di sini juga kita klik kanan, gabung. Kita pindahkan ke atas sedikit, kita geser ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya di slide ketiga, di sini adalah fotosintesis. 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 Oke. Ini kita ganti lagi dengan alam tadi. Ambil daun saja ya. Alam. Nah, kita ambil saja gambar ini, disimpan di sini. Untuk Canva ini sebenarnya cukup komplit. Jadi kita bisa langsung mencari gambarnya di elemen, ataukah itu kita cari gambar di foto. Bahkan kita bisa masukkan video juga di sini di slide presentasi. Nanti akan saya berikan contohnya sebentar. Di sini saya akan memberikan dulu sedikit penjelasan. Di slide itu akan saya berikan penjelasan tentang pengertian fotosintesis ya. Oke. Ini kita ganti. Apakah kamu tahu apakah terus saya sini pengertian fotosintesis. Oke, di sini kita ganti lagi teksnya, kita tinggal paste saja. Fotosintesis adalah, oke, kita atur agar rata, penulisannya agar rata kiri rata kanan ya, seperti ini. Oke, ini kita ganti, kita pakai juga yang tadi ya. Kita ambil saja gambar ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini saya memasukkan oke, saya copy saja gambar ini, Ctrl C. Nah, saya tidak bisa di copy dari situ langsung ya, ternyata kita ambil saja dari sini ya. Alam, gambar alam. Nah, sambil saja gambar yang ini ya, untuk layar laptop, layar PC-nya itu, atau layar monitor, atau di monitor itu, di layar monitornya kita atur seperti ini. Oke, kita bisa atur posisinya dengan digeser pada keyboard agar sesuai. Oke, seperti ini. Selanjutnya di slide selanjutnya kita isi dengan bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis. Nanti disesuaikan saja dengan materi teman-teman sekalian.
materinya membahas tentang apa ya, disesuaikan saja di sini. Oke, seperti ini. Sorry, kita ganti model fontnya dengan font yang ini saja. Ctrl C, Ctrl V, paste. Sorry, kita tambahkan saja manual, tambah teks. Ambil saja yang sudah ada contohnya di sini ya, agar tidak perlu lagi terlalu banyak dicari model fontnya. Saya ambil yang ini saja. Saya copy kembali bagian tumbuhan. Oke, ini bagian atas. Oke, kita atur dulu. Ini kita pisahkan dulu ya, agar tidak saling tumpang tindih. Ini kita hapus. Teksnya bagian atas kita simpan di sini. Sorry, bagian bawah kita simpan di sini. Kita atur dulu posisinya. Apakah sudah di tengah? Oke, seperti ini. Ada tengah. Ini kita juga geser ke atas. Kita atur rata tengah. Oke, ganti warna dengan warna yang lebih terang, warna putih. Ini juga warna putih. Kita kurangi ukurannya. Coba kita simpan 50. Oke, seperti ini ya, bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis. Ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus karena menggunakan sorry, kita Ctrl Z dulu. Oke, karena menggunakan versi Pro jadi ada watermarknya, jadi kita hapus dulu ya, seperti ini. Ini saya bagi dalam 3 bagian karena ada 3 bagian penting dalam yang bagian tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis itu sendiri. Oke, kita pisahkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi elemen. Ini dia. Ini kita simpan lagi di sini. Kita atur ukurannya. Oke, seperti ini. Ctrl D, duplikat. Ini juga kita atur. Di sini juga kita duplikat. Oke, seperti ini sudah ketiganya. Kita hapus dulu teksnya ini. Kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, ini dia. Ini kita duplikat. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita klik
lagi, saya tambahkan lagi gambar di sini. Akar. Gambar akar ya, kita cari gambar akar. Oke, yang mana yang bukan pro. Nah, ini dia. Gambar akar. Ini disimpan saja di sini. Oke, seperti ini. Lalu batang. Batang pohon. Kita cari yang agak bagus tampilan animasinya. Kayak ini saja ya. Batang pohon ini kita atur lagi size-nya. Dan terakhir daun. Oke, sampai saja yang ini untuk daunnya. Oke, saya simpan di sini. Nah, sekarang kita tambahkan penjelasan batang. Fungsi batang itu sendiri apa ya? Berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Itu adalah fungsi batang dalam proses fotosintesis ini. Paste. Oke, selanjutnya kita duplikat lagi, kita geser ke sini. Ini kita atur lagi kembali ukurannya agar tidak sampai keluar dari bagian layar ini ya. Ini kita hapus saja dulu. Oke, kita duplikat saja, Ctrl D. Kita duplikat lagi. Oke, selanjutnya akar. Berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke, selanjutnya daun. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke, seperti ini. Saya geser sedikit ke bawah agar tidak menutupi tulisannya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Cukup mudah sebenarnya membuat presentasi yang menarik dengan Canva ini, karena bisa dibilang Canva ini sudah mencakup semua lini dari, atau mencakup semua kebutuhan kita untuk proses pembuatan slide presentasi. Selanjutnya kita masuk pada proses reaksi fotosintesis. Saya di sini tidak membuat dalam bentuk banyak slide ya, saya hanya akan memberikan contoh saja bagaimana sih sebenarnya membuat slide presentasi yang menarik menggunakan Canva itu sendiri. Jadi saya hanya akan membuat dalam beberapa contoh slide saja. Oke, di sini ini saya geser ke atas. Reaksi
oh sorry, di sini saya hapus saja yang slide ini, delete. Di sini saya tambahkan dulu. Oke. Saya tambahkan lagi dengan penjelasan ini. Atur ukurannya. Oh, ini saya hapus saja ya. Ini dihapus saja. Oke, dihapus saja. Kita ambil saja di sini untuk teksnya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Lalu ini kita hapus juga. Kita tambahkan lagi gambar yang saya sudah simpan di laptop saya. Kita klik unggah media. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan lagi dengan musik, Canva, oke, stomata dan klorofil. Oke, kita tambahkan gambar stomata. Kita simpan di sini. Oke, lalu kita tambahkan lagi gambar klorofil ya, zat hijau daun. Oke, seperti ini. Kita tambahkan penjelasan di bawahnya sedikit. Judul stomata sel daun yang di dalamnya ada kloroplas ya. Kita ganti dengan warna hijau. Atur ukurannya menjadi 50 saja. Oke, seperti ini. Oke, kita duplikat. Kita geser ke kanan. Klorofil atau bisa disebut dengan zat hijau daun. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi di akhir, yaitu kita tambahkan di sini proses fotosintesis. Ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Hapus. Ini tidak perlu dihapus. Ini juga tidak perlu dihapus. Tambahkan lagi. Saya di sini menambahkan poster yang telah saya buat tadi sebelumnya ya, seperti ini. Open.
Oke, ini disimpan di sini saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini reaksi kimia. Oke, reaksi kimianya adalah atau reaksi fotosintesis. Untuk reaksi fotosintesisnya itu, ini sorry, Ctrl C, saya praktekkan saja di sini. Ganti warna teksnya dengan warna cerah, satu saja dengan warna hitam ya. Oke, reaksinya adalah air ditambah dengan karbon dioksida. Oke, air dalam kurung H2O ditambah dengan karbon dioksida. Duplikat lagi. Nah, sorry. Ctrl D. Ctrl D. Karbon dioksida. C2O. Selanjutnya kita atur dulu, ini saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Ini kita buat di sini agak ke bawah. Saya atur lagi ukurannya. Ukurannya yaitu 23 saja. Ini juga 23. Oke, kita simpan di atas sedikit. Oke, Ctrl D lagi. Kita buat dalam 4 bagian ya, ada 4 bagian tadi yang harus kita buat. Oke, yaitu karbon dioksida. Selanjutnya di sini CO2, CO2, tutup kurung. Selanjutnya ada bantuan cahaya matahari dan klorofil. Oke, di sini ada energi cahaya ya. Cahaya, lalu klorofil, tunggu saya tambah dulu. Oke, agar kelihatannya saya tambah size nya jadi 100.
Oke, cahaya dan klorofil. Untuk mengatur jarak di antara teks di atas dan di bawah, kita bisa atur di sini di tinggi garis. Nah, seperti ini ya, agar ada jarak. Dan di sini juga untuk memperpanjang dan memperpendek teks ya, kita kasih 0 saja. Nah, seperti ini. Oke, kita kurang lagi ukurannya ke 50. Ini saya simpan di pertengahan sini seperti ini. Tambahkan panah di elemen. Panah. Oke, kita cari yang lurus. Oke, saya ambil saja yang ini. Yang ini saja ya. Oke. Oke, dari air dan karbohidrat ditambah karbohidrat dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat. Oke. Dan oksigen. Sepertinya tidak muat. Kita terlalu kecil ukurannya. Kita tambah lagi jadi 50 saja. Oke, kita atur dulu. Oh ya, saat lupa tadi tambah kita tambah teks saja biasa ya. Ini kita duplikat, lalu kita klik tambah. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kita geser sedikit, ini juga kita geser. Panahnya juga kita geser. Karbohidratnya juga kita geser. Dan ini saya putar ke 25 dulu. Oke, ini saya geser ke kanan lagi, ke ujung seperti ini. Kembalikan ke 50. Lalu kita tambahkan di ujung sini dengan oksigen dalam kurung O2 tutup kurung. Oke. Nah, reaksinya kayak seperti itu ya. Kita tambahkan lagi tanda plus. Ctrl D, sorry. Tambahkan Ctrl D. Klik dulu Ctrl D. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai, kita hapus saja dulu yang slide di bawah ini. Kembalikan lagi ke ukuran 25 saja ya. Ini hapus. Slide ini hapus. Di sini juga hapus. Hapus.
Oke, sudah ya. Jadi ada sekitar 6 halaman. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa klik di tampilan. Lalu kita pilih saja yang tampilan presentasi. Kita tampilkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita klik next. Nah, fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, oke. Selanjutnya, oke. Oke, kalau sudah tinggal kita klik close saja, exit ya. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik lagi di unduhan. Kita bisa simpan dalam bentuk PDF, video MP4, cetak PDF, JPG atau PNG. Di PNG ini kita bisa simpan dalam bentuk gambar per bagian ya. Untuk PDF kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Namun untuk memudahkan yang lain melihat dalam tampilan seperti tadi, bisa kita klik di sini di titik 3 ini ya. Lalu kita klik lagi bagikan. Kita bisa bagikan dalam bentuk Microsoft PowerPoint, atau kita bisa klik pada bagikan tautan. Contohnya saya akan berikan contoh membagikan tautan. Kita klik bagikan tautan, kita salin, lalu tinggal kita pastikan di apakah itu di WhatsApp atau di grup Telegram, dan siswa bisa melihat isi dari slide presentasi tersebut. Saya beri contoh di sini ya. Saya pastikan di sini. Kita klik link yang sama tadi yang sudah dibagikan, kita klik, maka akan diarahkan langsung ke slide presentasi tersebut. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Mereka tinggal klik saja untuk menggeser ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini tidak akan lagi membebankan pada penyimpanan data teman-teman sekalian, karena nantinya tidak perlu lagi diunduh ya. Namun jika ingin disimpan dalam mode PowerPoint, bisa juga kita contohkan ya. Kita klik lagi titik 3, kita bagikan dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Kita simpan dalam, kita ambil semua halaman, klik unduh, maka akan langsung di-download dalam bentuk PPTX, dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita tinggal simpan, save. Oke, lalu kita close saja di sini. Kita buka kembali file yang tadi kita sudah download. Di-download tadi ya. Nah, ini dia. Kita buka dalam bentuk PowerPoint. Jadi ketika kita unduh tadi dalam bentuk PowerPoint, maka slide tadi akan berpindah ke PowerPoint tersebut. Oh ya, hampir lupa tadi di sini untuk menambahkan video juga kita bisa tambahkan di sini ya, video. Saya coba carikan video tentang fotosintesis. Oke, seperti ini. Sayangnya dalam bentuk berbayar ya, atau dalam bentuk Pro. Oh, kita ambil saja ini yang gratis. Kita tambahkan. Bisa kita pastikan di sini. Namun ketika kita ganti dalam mode PowerPoint tadi, tidak akan bisa terplay video ini. Namun kalau kita bagikan dalam bentuk link, maka ketika orang lain melihat di link tadi di sini, video yang ada di sini bisa terputar dengan sendirinya. Namun jika kita pindahkan dalam bentuk PowerPoint, itu videonya tidak akan berputar, hanya akan dalam mode gambar. Sepertinya tidak support di Microsoft PowerPoint saya, karena saya menggunakan PowerPoint 2013. Biasanya dia hanya akan support di 2016 ke atas, atau bahkan 2007 kemarin juga sempat bisa.
Tapi sepertinya di 2013 ini tidak bisa ya, tidak support. Saya coba cek kembali data filenya. Properties, sepertinya tidak ada kendala dengan penamaan filenya. Kita coba buka kembali. Oh, ternyata PowerPoint saya ada sebagian file yang tidak mensupport dari file tersebut ya. Ada error pada PowerPoint saya, jadi tidak bisa memuat semua bentuk file. Namun di beberapa PowerPoint yang tidak ada tampilan errornya pasti bisa terbuka. Dan jika kita menggunakan Canva for Education, maka PowerPoint ini akan bisa terbuka dengan dan tampilannya akan sama seperti tadi di Canva, aplikasi Canva tersebut. Oke, itu saja untuk pembuatan slide presentasi ya menggunakan Canva ini. Dan kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya, yaitu membuat video dari Canva tersebut juga, video pembelajaran dari Canva. Dan untuk itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share, dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video selanjutnya langsung akan otomatis masuk notifikasinya ke YouTube atau ke email teman-teman sekalian. Tinggalkan juga komentar di bawah kolom komentar video ini agar kami bisa berbenah lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.